ないが何か異様なムード。さあファーストコンタクト。シルバが殴る。シルバが殴っている。腕を取りに行きました。アームロックの体勢。打ったところシルバーアームロック。さあ獣対同時。Beginilah jadinya jika seorang pegulat raksasa masuk dunia MMA. Ya, pria ini adalah Paulo Cesar da Silva, pegulat dari Brazil yang lebih dikenal dengan nama Giant Silva atau Sang Rasa Silva. Stiff neck by just looking at you. Yeah. Wait. Don't worry. I gotta help you. There you go. Feel like me. Yeah, your people are small. Silva memang dikenal dengan posturnya yang sangat tinggi. Tercatat tingginya mencapai 2,18 meter. Jelas itu sangat tinggi dibandingkan postur lawan-lawannya. Dan inilah perbandingan tangan Silva dengan tangan seorang wanita Jepang. Gak kebayang besarnya kayak apa. Nice. Jauh sebelum ia masuk dunia combat sport, awalnya Silva muda adalah seorang pemain basket. Bahkan di tahun 80-an ia pernah masuk timnas Brazil. Dan inilah kontribusinya pada saat itu, di mana ia posisinya sebagai pemain tengah dengan nomor punggung 13. Dan di tahun 98 ketika Silva sudah berusia 34 tahun, ia berhenti bermain basket dan mencoba menjadi pegulat profesional. Silva, salah satu laganya yang cukup familiar yakni ketika ia dihadapkan dengan El Pantera, pria bertopeng. Le va a salir una hernia. Wow! Parece un golpe dado con un mazo. Y continúa el combate desde las cuerdas con impulso y en catapulta al musilero al Pantera. Di laga gulat itu Silva berhasil mengalahkan Pantera. Uy, ¿qué va a hacer hacia arriba, Hugo? Aquí viene el gigante Silva. Una plancha increíble. No, ya no se mueve. No quiero nada del Pantera. Pada tahun 2001, Silva akhirnya bergabung dengan promotor gulat Jepang. Dan di laga perdananya itu, ia diduelkan dengan pegulat yang juga seorang raksasa dari India. Ya, dialah Kali. Namun tingginya masih lebih tinggi Silva yang berjarak 3 cm saja. Peretajo. Y bueno, pues en las cuerdas el gigante Silva no alcanza a esquivar completamente. Hombres de gran estatura. Karir gulat Silva di Jepang begitu cemerlang dan namanya sangat populer saat itu. Hingga akhirnya di tahun 2003 Silva dikontrak oleh promotor MMA Jepang yakni Pride. Mereka berharap masuknya Silva akan menambah rating Pride. Jelas semua orang sangat penasaran bagaimana jika seorang pegulat masuk MMA. Apalagi Silva daya tariknya saat itu sangat kuat. Dan inilah laga perdananya. Terbukti hadirnya Silva membuat penggemarnya berbondong-bondong untuk menyaksikan secara langsung. Pada saat itu ia dipertemukan dengan Heath Herring, fighter hebat dari Amerika. No, I don't. And you gotta watch. Meski hanya seorang pegulat saja dan tidak memiliki bekal bela diri, namun Silva mampu mengatasi perlawanan. Muhammad Ali said, and is this going to be the case here? Look at this, a hammer fist. This is what. Bahkan saat itu Silva mampu meladeni fighter Amerika itu hingga ronde ketiga. Namun sayang di ronde terakhir Silva malah mendapat kuncian rear naked choke yang membuatnya kalah di laga perdananya. Meski ia mengalami kekalahan, namun tak mengurangi kekecewaan penggemarnya dan ia masih populer di Jepang. Terbukti 4 bulan berikutnya Silva kembali naik arena dan ia masih ditonton ribuan penggemarnya.
Di laga keduanya ini, ia dipertemukan dengan seorang mantan sumo Jepang, yakni Henry Miller. Jarak tinggi keduanya sangat mencolok seperti David versus Goliath. Di laga ini, Miller masih menggunakan teknik sumonya dan ia berhasil membuat Silva sedikit kesulitan. Miller lupa bahwa lawannya adalah seorang pegulat yang juga ahli dalam kuncian. Dan benar saja, Silva berhasil membalik keadaan dan memenangkan laga ini. Tak lama setelah kemenangan ini, 2 bulan kemudian Silva kembali diberi panggung lagi. Namun lawan kali ini adalah seorang jawara judo yang sudah 7 kali memenangkan medali. Ya, dialah Naoya Ogawa. Jelas lawan kali ini bukan petarung sembarangan. Duel ini bertempat yang sama, yakni Saitama, Jepang, dan dihadiri ribuan penonton. 37センチの身長差、44キロの体重差、考えられないギャップがある。 Ogawa yang kalah postur, akhirnya ia bermain ground agar Silva tak bisa berkutik. Terbukti Silva tak bisa berbuat banyak. Meski Silva sedikit melawan, namun akhirnya ia mendapat pukulan bertubi-tubi dan dinyatakan kalah TKO. Akhir tahun 2004, Silva lagi-lagi naik arena dan ia dipertemukan dengan fighter muda dari Korea Selatan yang belum pernah kalah, yaitu Choi Mu-bae. Duel kali ini gak jauh berbeda dari laga sebelumnya, di mana Silva dibuat bermain ground yang akhirnya Silva kembali mendapat kuncian itu. Inilah salah satu laga yang mengguncang dunia pertarungan Jepang, di mana Silva dipertemukan dengan seorang fighter brutal dari Inggris, yaitu James Thompson. Laga ini sangat dinantikan karena Thompson terkenal dengan pukulannya yang mematikan. James Thompson! Dan benar saja, di laga ini Silva dibuat terjatuh setelah mendapat pukulan Thompson. Yang akhirnya Silva dinyatakan kalah TKO di laga ini. 4 bulan berikutnya, Silva mendapat lawan yang juga seorang pegulat, yaitu Minoa. Dan sekali lagi Silva dibuat kalah TKO oleh Minoa. Dan inilah Super Fighter laga terakhirnya di MMA sebelum akhirnya Silva pensiun dari dunia combat sport. Duel kali ini ia dipertemukan dengan seorang mantan sumo, yaitu Akebono Taro. Semua orang sudah yakin jika Silva kali ini kembali akan mengalami kekalahan. Namun apa yang terjadi? Malah di laga terakhirnya Silva berhasil memenangkan di laga ini dengan kunciannya. Yaitulah Super Fighter, perjalanan karir seorang Giant Silva, seorang pegulat dan pemain basket yang masuk dunia MMA. Jika kalian suka, jangan lupa di like dan juga di subscribe. One of the most highly anticipated